Udah tahu mana batasannya dia. Oh, bener si Mamat. Tanah gue tinggal segini-gininya masih mau diakalin juga. Kayak gile si Romli. Kenapa dia pasang patok di situ ya? Oh, dia mau ambil tanah gue. Hajar. Hei, ular bulu. Apa lu sama tanah gue? Batas sini dari sini ke sono, apa lu patok di situ gue tanya? Di sini batasnya gue tahu, makanya gue patok. Gue masih ingat dari sini ke sono yang ada pun jambu nih. Lu tahu nggak? Kurang ajar lu ya. Gue tahu, Mat. Ini di sini pun jambu. Hah? Di sini batasnya. Kenapa pun jambunya lu tebang? Gue tahu, lu mau ambil tanah gue kan? Yang tebang siapa ya? Hah? Lu yang tebang bukan gue. Lu dari kecil lu tukang nyolong gundu gua. Sekarang tanah gua lu ambil. Kalau lu nggak cabut nih patok, kita ribut. Kita berantem. Berantem. Bukan gila. Lu udah berantem. Bang Mamat sama Bang Roli lagi berantem. No. Kita pisahin dulu. Kita pisahin dulu. Lepasin. Dia tahu gua nggak takut sama dia. 7 turunan gue gak bakal kenal sama lo, tau gak? Sampai lagi gue. Hah? Semua keturunan gua nggak suruh kenal sama lu. Ingat dong, udah pada tua. Kita istighfar. Bang, si Subur diterima kuliahnya, Bang. Makanya abang naik biar getolan ya, Bang. Buat bayar uang mukanya. Katanya sih 18 juta, Bang. Gue yang mikirin dia sekolah nih. Duit dari mana gue gede begitu? Ya, abang. Harus diusahain dong, Bang. Bang, sekarang udah bukan zamannya lagi. Orang Betawi kagak sekolah. Sekarang mah sekolah harus dinomor satuin. Kayaknya gue lagi mikirin nih bagaimana biayanya. Gue nggak kepengen nih dibilangin orang Betawi tukang jual tanah. Buat pergi haji jual tanah, buat kuliah jual tanah, buat kawin lagi jual tanah. Iya, tapi kasihan kan, Bang, tuh si Subur. Abang nggak mau apa kalau punya anak pintar. Katanya sih dia pengen sekolah pertambangan apa, Bang? Itu, Bang, yang bisa ngebor minyak. Kita mesti bangga punya anak bisa ngebor minyak. Cuman kagak nyampe di tukang bor sumur. Kira-kira kapan dia masuk kuliahnya? Katanya sih bulan depan, Bang. Buru amat sih. Tahun depan bilangin. Ye, abang. Tahun depan mah ketinggalan. Ya udah gue nyari duit dah. Mudah-mudahan dapat doain gue ya. Iya. Assalamualaikum. Salam. Be, udah bersih be, biar kancil. Kalau dibersihin bisa kelihatan kinclong be, kayak Tamara Blejinski. Bur, ini memang lu mesti urus. Secara nggak langsung ini yang ngebiayain lu di pondok. Ntar juga kalau jadi kuliah dia yang biayain. Jadi ngedaftar nggak lu? Jadi be, ntar siang. Ya udah, gue pergi dulu. Assalamualaikum. Salam. Abang, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Abis dari kampus, Bang? Iya nih, habis ngambil berkas buat persiapan ospek. Terus tadi juga dikumpulin di lapangan sama senior. Kayaknya asik ya, Bang, kuliah. Coba kalau Ayah diizinin kuliah sama Babe. Pasti seru deh, ketemu sama banyak orang. Udah, kagak apa-apa. Mungkin orang tua lu punya rencana lain. Lagian lu kagak kuliah aja, gue tetap sayang sama lu kan? Iya nggak? Awas ya, Bang. Pokoknya kalau Abang berani selingkuh. Ya kagak lah. Masa gue punya pacar secantik lu masih selingkuh juga?
Terserah lu aja deh, Bun. Yang pentingnya pesan sama lu. Cari demenan yang seiman, yang solehat, ya? Ya emang begitunya. Bur. Bur. Tolong mintain Babe dan jamu kutu lah. Don jamu kutu buat apaan sih, Be? Loh, kenapa ibu yang perut mulas buang air terus? Daun jamuk lutuk, gue makin garam. Ya ilah, Babe. Mendingan juga ke dokter aja, obatnya lebih paten, Be. Oh, lu ngomong aja lu. Gue gak ngerti obat-obatan begituan. Gue tanya daun jamuk lutuk, gue makin garam, udah. Udah, Bang. Mendingan abang ke dokter, biar abang cepat sembuh, biar besok bisa narik lagi. Lu bagaimana pikiran lu sih? Orang lagi berak-berak terus narik ah. Daun jambu dimakan. Emang abang ulur bulu? Udah. Ntar aja cariin, Be. Tapi malam-malam gini mau nyari kemana? Pohon jamu kutu kita kan udah tebang. Hah? Setan yang nebang jamuk. Cepetan belakang. Terbencar di situ nih. Bur, kok jadi lo yang narik kanjil? Emangnya Babe lo kemana? Babe lagi sakit, Bang, di rumah. Dia berak-berak, no. Berak-berak. Kasihan bener. Emangnya lo nggak malu narik kanjil? Bang, ngapa mesti malu sih, Bang? Ya, lu kan masih muda. Kali aja lo malu diliatin cewek. Ya, itu mah kagak usah dipersoalkan, kagak usah dimasalahin, gampang. Kita tinggal cari cewek yang suka sama supir kancil. Iya nggak? Iya nggak? Mana ada cewek yang mau masuk kancil? Abang-abang pak gimana sih? Emang istrinya abang-abang apa? Cewek bukan? Iya. Udah. Biarin aja dia yang ngejar. Bu, ini tasnya udah saya dapetin. Alhamdulillah, alamin. Makasih, Adik. Sama-sama, Bu. Ayo, Bu, kantor polisi. Wah, copet lo. Ayo, Bu. Makasih ya, Dek. Adek udah nolongin ibu. Sampai bisa nangkep tuh penjamret. Aduh, kalau ini tas kagak bisa didapetin nih, aduh gimana ya kalau hilang. Duitnya kagak seberapa, tapi surat-suratnya yang ada di sini penting semua. Ini buat adek. Ini buat apaan, Bu? Ih, anggap aja ini ucapan terima kasih dari ibu ya. Nggak usah, Bu. Saya ikhlas menolongin Ibu. Kagak nyari uang. Kalau semua diukur pakai uang mah, kagak ada tolong-nolong dong jadinya. Deh, ibu juga ikhlas kasihnya, ambil aja. Makasih, Bu. Saya seneng bisa nolongin Ibu. Tolong dong, jangan ngilangin rasa seneng saya pakai uang, ya. Saya ikhlas, lillahi ta'ala. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Masya Allah, baik bener tuh bocah. Zaman begini dia kagak mau nerima duit. Udah cakep, sopan, jauh dari sombong. Mudah-mudahan Allah ngebales kebaikannya. Untung gak ada yang hilang. Makanya hati-hati. Iya bang, untung ayah ada yang nolongin bang. Aduh bang, yang nolongin subhanallah bang. Anaknya baik banget bang. Emang siapanya yang nolonginnya? Nya kagak tahu namanya. Tapi tuh anak sopan banget, rendah hati, mana cakep banget bang. Udah tua apa masih muda? Ya mudaan gitu. Tapi nya heran, zaman begini masih ngada anak muda kayak dia baik banget bang. Dikasih duit kagak mau, gak mau terima. Kayaknya dia malah tersinggung sama Ayah kali. Kenapa tersinggung? Kan emang dia lo mau kasih dia duit. Tuh dia yang Ayah bilang. Ayah heran, padahal dia cuma tukang kancil bang. Kang Acil. Tumben amat sih, Nya. Tukang kancil nolak dikasih duit. Iya Nur, beneran. Tuh anak baik, cakep, sopan, kelihatannya soleh. Makanya Nur, Nya kepengen banget dah. Lu ntar dapet suami kayak begitu tuh. Hah? Kang Acil? Tukang kancilnya, baiknya. Nya ini suka ade-ade aja deh. Masa iya Nur disuruh kawin sama tukang kancil. Pak. Bawel,
Lagi disiapin nih bawel. Gua heran sama lu, Pak. Suruh nyiapin nama bakal laki aja Pak bilang bawel. Mulain dah. Apa sih kayak tikus sama kucing aja pada berantem duaan? Babe lu tuh, suruh ke dokter kakek kagak mau. Ini gua lagi pecek ini daun jambu. Ngomel aja, mulut tuh kayak kacang goreng. Lu jangan nyebut dokter. Tiba gua suruh nyeduh aja lu pakai kata bawel apaan tuh? Itu, aku nonton lagi nonton. Udah sama. Gua nggak narik, lo yang narik. Iya udah sana. Babe lu tuh Bur, makin tua makin ngeselin. Ya kagak juga, Nya. Udah, kalau dia lagi marah, diemin aja, kagak usah diladenin. Iya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Si Ade lagi. Iya, Bu. Mau kemana siang-siang panas begini, Bu? Mau ke Gang Manggis. Ya udah dah, saya antar ya. Ini udah lama jadi sopir kancil. Belum, Bu. Ini cuma lagi gantiin orang tua aja. Oh, Cuman dia sekarang lagi sakit. terus Ade kerjaannya apa? Saya masih kuliah. Anak kuliahan masih siswa dong. Kau mau jadi supir kancil? Iya, Bu. Hitung-hitung buat bantuin orang tua. Pantesan, beda banget sama sopir-sopir yang lain. Rupanya dia mahasiswa. Wah, kalau kagak malu mah, gue lamar aja nih anak buat bakal suami Nurjani. Udah baik, tanggung jawab, bakti kelihatannya sama orang tua lagi. Pas banget deh buat Nurjana. Tuh, andainya. Makasih Ade. Nih, uangnya ambil aja semua. Aduh, Bu. Ini mah kebanyakan. Udah kagak apa-apa sekali-sekali nyenengin hati ibu, ya. Ya, gini aja deh. Saya kasih kembaliannya ya. Jangan. Kalau Ade ngasih kembalian, berarti Ade kagak nyenengin hati ibu. Udah ambil aja ibu, ikhlas kok. Udah ambil. Kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, semoga rezeki kita banyak ya. Ya. Amin. Alhamdulillah. Nur, lu kemari ada yang tahu kagak? Ya kagak lah bang, mau gegeran. Abang sendiri bagaimana? Udah ngomong belum sama orang tua abang? Belum. Abang kagak punya kesempatan. Kemarin Babe sakit. Udah gitu ngomel mulu. Babe sakit. Sakit apaan bang? Ya sakitnya mah cuma sakit perut. Cuman lu tahu sendiri kalau orang tua sakit. Bawaannya tersinggung, ngomel-ngomel mulu. Jadi berantem sama Nya. Emangnya belum sembuh-sembuh juga bang? Tadi sudah baean. Nah, lu sendiri gimana? Udah ngomongin hubungan kita belum? Belum bang, belum ada waktu yang pas. Ya abang kan tahu diri, Babe tuh galak. Tapi kita harus sabar. Kalau emang kita jodoh, kita bisa berdemenan duaan, ya? Waduh, Babe. Udah sembuh, Be? Udah dong. Asal lu tahu ya. Biar daun jambu nggak kalah paten sama dokter. Gua berangkat. Be. Nyaman nih. Jangan lupa ya. Dikit-dikit ngambek sama Babe. Gua lepas gua baru tahu. Gila, Babe kayak burung dara aja lepas, Be. Kayak gila bener. Wah, dirodok. Untang-untang gede main nyelonong aja tuh. Bacak lu. Iya rupanya. Emang lu doang yang bersetoran, ha? Lu rupanya, ha? Lu lihat gak? Mobil gua gede, mobil lu kecil. Gua tabrak lu berani, tabrak. Berani lu, ha? Kenapa sih lu mat sama gue? Gua benci sama lu. Jangan macam-macam lu ya. Jadi lu mau tahu? Lu mau bangunin sinya tidur ya? Boleh. Hah? Gua bisa matiin lu nih. Gua masih kesel sama lu soal urusan tanah nih. Sama. Jadi. Assalamualaikum. Salam. Ada apa ini bapak-bapak? Pak Haji, Pak Romli.
Kok tua-tua masih kayak seperti anak muda? Pakai berantem-berantem segala. Dia no yang salah, bukan saya. Gua lu salahin. Gua kepret lu. Sudah. Malu kan dilihat orang. Kalau ada masalah, itu kan bisa dibicarakan, dicari solusinya. Jangan seperti kayak anak kecil, pakai berantem-berantem segala. Apalagi Pak Haji sama Bang Romli adalah teman dari kecil. Ya sudah, sekarang kita ke kelurahan. Pak Lurah, ini saya ngomong yang sebenarnya nih di depan Pak Lurah. Saya sih bisa ngertiin, makanya saya suruh cabut patoknya. Tanah saya itu batasnya pohon jambu. Sekarang pohon jambunya dicabut, dipotong. Siapa yang mau disalahin? Pak Lurah, demi Allah nih, saya nggak tebang tuh pohon jambu kutuk. Nah kalau nggak saya tebang, siapa lagi kalau bukan yang tebang? Dia ngarang. Asal Pak Lurah tahu, tanah saya tuh gede, luas. Ngapain ngambil tanahnya semprit? Nggak aja lu bisa aja lu serakah. Hah? Oh, maksud lu tanah lu yang di pinggir kantor kelurahan itu? Iya. Yang batasnya ada pohon jambu kelutuknya. Iya. Pohon jambunya kan udah dipati disambar geledek. Kayunya sudah dipotong sama tukang kayu bakar. Sama geledek. Masya Allah. Pak Haji dan Bang Romli sekarang tahu kan? Jadi bukan Bang Romli yang nebang. Dan juga bukan Pak Haji yang nebang. Tapi tukang kayu bakar. Inilah persoalan kalau kagak dihadapi dengan musyawarah. Jadinya saling curiga, saling tuduh, suuzon satu sama lain. Di tanah saya bagaimana sekarang sama tanya? Masa pengen patok aja? Ya, saya kan patok di tempatnya. Tapi nggak bisa dong begitu. Lu patok di mana patoknya lu? Begini. Kenapa kagak ngikutin cara Rasulullah? Pada zaman Rasul, ada seorang sahabat yang berselisih karena membeli tanah dari seorang sahabat. Nah, ketika tanah itu dicangkul untuk ditanami, tiba-tiba dia menemukan guci emas dan dia tidak mengakui guci itu hak miliknya. Malah diserahkannya kepada sahabatnya yang menjual tanah kepadanya. Namun hebatnya lagi, sahabatnya itu menolak. Dan akhirnya mereka berselisih. Mereka berdua datang kepada Rasul untuk mencari solusi, untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dan bijaksana. Lalu Rasul menyarankan kepada mereka berdua agar mereka menjodohkan anaknya. Dan guci emas itu diserahkan kepada mereka, kepada anaknya. Nah setelah itu tidak ada mereka saling berselisih lagi. Nah, Bang Romli dan Pak Haji supaya jangan ngotot terus, kenapa kagak ngikuti cara Rasul? Pak Haji kan punya anak laki tuh, Bang Romli perempuan. Jodohin aja, tanahnya buat mereka, selesai kan? Iya, sekarang saya paham Ustaz. Ya sebenarnya saya udah pusing mikirin tanah. Ini juga emang teman saya dari kecil, cuman saya nggak tahu dia maunya apa. Kok gue yang salahin? Buktinya, serobot-serobotin tanah orang. Kan ada patoknya punya jambu kelutuk. Sudah. Sekarang kan masalahnya sudah selesai. Apalagi bapak-bapak ini kan teman-teman dari kecil. Sekarang salaman, damaikan lebih bagus. Lu buang muka? Bukan, Mat. Gue malu. Maafin gue ya. Iya, Mat, maafin. Bu, sini Bu, cepet Bu. Ada yang mau gue omongin nih. Mau ngomongin apaan sih bang? Numben-numbenan. Sini dulu deh nih. Setorannya mana? Biar besok si Nur bisa ayah suruh ke warung beli beras. Udah habis beras. Soal setoran gampang deh. Lagian dari gue ada setoran. Ya, Ada yang mau gue omongin yang lebih penting. Soal si Nur. Duduk lu. Gue mau ngomong soal lu. soal ayah be. Iya, soal lo. Babe lu tahu nih. Ngomong apaan sih bang? Gini nih. Si Nur nih anak kita kan udah gede. Lu kan udah dewasa Nur sekarang Nur. Maksud gue nih, dia gue mau kawinin. Gue mau jodohin. Waduh, gue mau dikawinin. Gawat. Bang, abangnya ada angin apaan sih bang? Abang ngimpi apa kenapa? Kagak ada angin, kagak ada hujan, mau jodohin anak. Iya nih be, masa tiba-tiba babe mau jodohin ayah sih? Lagian be, ayah kan malu.
Apalagi sekarang udah bukan zaman Siti Nurbaya lagi. Lu denger dulu, gue belum kelar ngomong. Ini demi tali silaturahmi, demi hubungan baik. Maksud gue si Nur gue mau kawinin sama anaknya temen gue. Lu setuju kan? Iya bang, ayah setuju. Kalau abang bilang anak kita udah bayarnya kawin ye. Nah, apa lagi? Tapi bukannya sama anaknya temen abang bang. Kalau begitu mah ayah juga ada calon buat dia. Enak aja lu punya calon buat deh, kagak bisa. Aduh, makin kacau deh. Babe punya calon buat Aye. Nyak juga punya lagi. Terus gimana mana si Bang Subur? Dia mesti kawin sama anaknya temen gue. Gue udah janji sama temen gue. Bang, begini. Kalau nyariin calon mantu bakal anak, jangan karena dia anak temen, anak sahabat bang. Kudu kita lihat bagaimana pendidikannya, bagaimana ahlaknya, begitu. Jangan anaknya dikorbanin. Gue kan tadi udah ngomong melo. Ini demi tali silaturahmi. Ngerti gak lo? Nah gue bilang sama dia, oke anak lo kawin sama anak gue. Dia udah setuju. Masa gue mau batalin? Mau taruh di mana muka gue kecemplungin jempang? Enak aja lo kalau ngomong ah. Kagak bisa. Jana mesti kawin sama calon yang ayah cariin. Nggak bisa. Calon gue. Calon ayah. Calon gue. Calon ayah. Calon gue. Aduh, udah dong Be, Nyak. Kok sekarang Babe emaknya jadi pada ribut sih? Lagian ya Be, Nyak, Nur tuh belum mau kawin. Nur. Lu sini dulu, gue belum kelar ngomong. Nur. Durhaka lu terhadap orang tua. Ini ngomong-ngomong hati gue girang nyari tetangga. Sebab urusan gue sama si Romli udah beres. Malah Romli janji sama gue, anak kita Subur bakal dijodohin sama anaknya. Itu. Tapi lu jangan ngomong si Subur. Ya, ntar gue yang ngomong. Lu asal tahu. Iya, pokoknya ayah nurut aja deh. Bagaimana yang menurut abang bener, ayah ikutin. Tapi tanah si Romli udah dikelarin apa belum? Belum, makanya kita ambil jalan tengah. Anak kita Subur kita kawin sama anak dia. Nah itu antara warisan tuh kita kasih sama anak kita. Ya bakal bininya maksudnya. Kita ngambil sunat Rasul, ya kan? Kita ngalah yang tua. Kenapa nggak dari dulu aja dia begitu ya bang? Ya dulu kan si Subur kencingnya belum lempang, belum disunatin lo gimana sih? Sekali lagi jangan ngomong sama dia. Gue yang ngomong. Iya, tapi mana dong setorannya? Lupa kalau mau duit ngomong serius terus duit lo. Penting duit sih. Cepetan. Ini ada yang ketinggalan nggak? Dari mana sih? Tuh. Apa dulu? Atau kan orangnya begitu? Kencet apaan sih? Nah, ini orang laki. Salah naruh, mesti dia kemana nih? Sama bini masih korupsi aja bang. Kagak nih salah naruh. Ya udah ambil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih ya, duit aja nyambut dulu. Iya. Si Nur mana? Panggil lagi deh. Suruh dia bikinin kopi buat gue ya. Si Nur tadi pergi bang. Dari siang sampai hari gini belum balik, tahu kemana. Lu gimana sih? Anak perempuan lu lepas sendirian begitu aja? Lu kan tahu si Nur udah gak mau jodohin. Kan baru mau bang. Calonnya aja belum pasti. Belum pasti gimana? Hah? Lu sendiri tahu. Dia udah gak mau jodohin mana ke temen gue. Semalam gue ketemu sama dia. Gue udah ngomong serius. Bang, calon yang abang cariin bakal si Nur, yang anaknya temen abang tuh, kan kita belum tahu bagaimana alaknya bang. Apa dia bisa ngaji? Apa ngaji Al-Qurannya khatam apa kagak? Bagaimana pendidikannya? Itu yang mesti dipikirin bang. Itu gak penting buat gue. Yang penting dia orang kaya apa bukan? Nah temen gue ini orang kaya. Tanahnya berhektar-hektar. Nah kalau si Nur jadi sama anaknya, berarti kan juga tanahnya banyak tuh. Nanti dia bisa bikin kontrakan 1000 pintu kek. Nah, si Nur jonjon deh. Tinggal terima duit kontrakan. Hah? Senang hidupnya. Kita juga bisa ikut seneng. Bang, itu kuno bang. Kuno, Betawi kuno bang. Ya? Itu Betawi banyak bang. Yang tanahnya berhektar-hektar nih bang ya. Kontrakannya berpuluh-puluh, kebunnya banyak bang. Kagak jamin bang. Buntutnya, ujung-ujungnya dia cuma punya motor atuh bakal ngojek. Itu juga ngeredit.
Nah, tar dulu bang. Calon yang ayah cariin bakal si Nur nih, dia orang Betawi juga. Cakep, pinter, soleh, ulet kerjanya. Biar kadang-kadang nyupirin kancil punya orang tuanya. Tapi dia mahasiswa bang. Nah, berarti dia orang pinter pan. Nah kalau orang pinter, entarnya jadi kaya, punya tanah juga. Yang seneng sape, kita sama si Nur semuanya seneng gitu. Udah, susah ngomong melo. Gak ada benangnya gue kalau ngomong melo. Lu bikin gue kopi deh, Nur gak deh. Bur, Babe mau ngomong sama lu nih. Babe anggap lu sekarang udah gede, udah dewasa. Jadi Babe kepengen lu punya pendamping. Mau kagak lu? Maksud Babe apaan nih? Lu gue cariin calon bini. Orangnya begini nih. Wah, cakep Be. Kayak malu. Dah kalau kayak gitu mah kagak dah Be. Udah tua, udah reot. Lu jangan ngejawab aja udah orang tua. Belum apa udah ngejawab aja lu. Maksud lu kayak mak lu waktu muda. Waduh. Senyum dia mau cariin bini cakep nih. Pokoknya beres. Urusan gue, yang penting kan lu setuju. Kagak mau dah Be. Ayah kagak mau kawin dulu. Ayah mau kuliah. Biar bisa konsentrasi belajar Be. Itu juga boleh, Bur. Maksud gue lu kenalan dulu sama calon lu. Begitu intip, tunangan. Beres kan? Kagak dah Be. Kalau masalah kawin, ntar-ntaran aja deh ngomongnya. Tuh, gimana kita mau jodohin bang? Mau apa dia kita jodohin? Nya, Be. Pokoknya Nur kagak mau dikawinin. Nur, lu tuh gue gedein, gue piare. Kenapa sekarang jadi kurang ajar sama gue? Ini akibatnya. Kalau nggak bisa ngejagain anak. Lah kok ayah disalah-salahin, pantes aja anak abang kagak mau dijodohin sama calonnya abang. Habis calonnya abang kagak jelas. Coba sama calon ayah, mau paneng sayang? Ya kagak mau juga, Nya. Ayah tuh kagak mau sama calonnya Nya, kagak mau juga sama calonnya Babe. Nur tuh udah gede, Be, Nya. Masa kuliah aja kagak boleh, sekarang mau dikawinin lagi. Apes banget sih nasib ayah. Nur, lu tuh perempuan. Perempuan gua harus sekolah tinggi-tinggi. Ngerti gak lu? Yang penting lu pinter masak, lu pinter tempat tidur. Udah cukup. Ya tapi Ben, Nur tuh udah punya calon sendiri. Lu nih gara-garanya. Pakai punya calon segala, bikin dia bingung aja. Ayah mau disalah-salahin? Ya bang, pokoknya ayah kagak pernah setuju sama pilihannya abang. Titik. Waduh, gimana ya kalau si Mama datang ke sini? Gue nggak tahu dah. Emangnya lu mau ngomong apaan sih? Kayaknya penting banget. Dia malah diem. Katanya pengen ngomong. Bang, ayah mau dikawinin. Ya, itu bagus Nur. Abang juga udah ngebet kawin sama lu. Ya abang, ya bukan nama abang dikawininnya. Ayah tuh mau dikawinin sama anaknya temannya Babe. Wah, ngapa bisa sama sih? Pan gue juga mau dijodohin sama orang tua gue. Ngapain dia kemari? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mat. Aduh, sahabat gue bukan main nih. Apa kabar? Alhamdulillah. Lu sendiri apa kabar, Mat? Sehat. Masya Allah. Ada apa ini serius banget datang kemari? Sengaja. Gue serius datang ke sini. Udah kepalang. Hah? Gue datang mau ngelamar anak lu, bakal anak gue. Mampus deh gue. Si Nurjana lagi ngambek begitu. Kok mesti ngomong apa sama si Mamat ya? Kenapa lu masih mikir? Nggak mau bebasan sama gue? Bilang. Bukan nggak mau, Mat. Gue pengen banget. Cuman kenapa sih lo sampai buru-buru begini? Gue kan butuh persiapan buat nyambut lo calon besan gue. Romli, lu tinggal ngomong iya. Soal biaya kita kan besan. Kita atur, kita pikul bersama, iya nggak? Gimana? Iya. Insya Allah ya. Terima kasih. Berarti lu terima lamaran gue. Bang, terus gimana dong? Ya, gampang aja.
Lu tinggal bilang deh sama babe lu kalau emang lu kagak mau. Udah selesai kan urusannya. Ayah udah ngomong kayak begitu. Ayah juga udah bilang kalau ayah punya calon sendiri. Tapi tetap aja, Nya sama Babe tetap mau nyalonin ayah sama calon pilihannya sendiri. Nur bingung banget nih bang. Rasanya pingin banget Nur ngajakin abang kabur lari berdua. Tapi Nur takut dosa. Takut durhaka bang sama orang tua. Ya mau gimana lagi? Kita sekarang cuma bisa pasrah. Allah yang nentuin semuanya. Kita cuma bisa berdoa biar mereka dibukain pintu hatinya. Mati rodok. Tapi ayah kagak sanggup bang kalau hidup tanpa abang. Jana! Enak-enakan lo hawian di sini dua-duaan nih. Oh, ini dia lelakinya, hah? Buat lelaki begini lu berani bohongin orang tua lu? Pulang lu! Pulang! Gue ingetin buat lo ya. Kalau sampai gue ngelihat lo dua-duaan lagi sama anak gue, awas lo. Ngerti? Gue nggak mau tahu lo siapa. Mau anak jenderal kek, anak menteri kek, anak anggota MPR kek. Kalau gue lihat, rabe lo gue bikin. Ngerti lo? Iya, Be. Naik lo ke mobil. Sabar. Jangan dipikirin, jangan masukin hati. Pokoknya mulai sekarang lo kagak boleh keluar tanpa izinnya lo atau izin babe. Ngerti lo? Nih lagi nih maknya nih, bebasin sini keluar. Gua ketemuin dia sama laki-laki lo tau? Abang nih, ayah lagi. Demen amat sih nyalain ayah. Nurjana ini anak kita bang, anak ayah, anak abang juga. Abang lupa apa? Nur, denger ya. Mulai saat ini lo gak boleh keluar. Lo gua mau kawinin, ngerti? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabang Siming. Ya udah sampai. Siapa di samping? Kamu nih baru sampai. Oh ini tamu biasanya Pak Haji Ramli. Ya, betul. Boleh lo kesini. Nih lo patin tangan lo tuh. Tuh, mati. Tuh. Gua kawin istri gua Nurjana. Ini? Nah, istri gua Nurjana yang ke-6, kamu tahu. Nurjana! Abang! Bang Subur! Bang! Bang! Mendingan lu ikut gua kawin lari, Nur. Iya bang! Ayo, Nur. Yuk! Tangkap si Nurjana, jangan sampai dia pergi. Lepasin bang! Bang Subur! Bang Subur! Nurjana! Astagfirullahaladzim. Ternyata gue mimpi. Ya Allah, jangan pisahin Nur ame Bang Subur ya Allah. Aye kagak sanggup ngebayangin kalau harus pisah sama Nur. Nur cinta sama Bang Subur. Tapi Nur juga cinta sama kedua orang tua Nur. Nur nggak mau ya Allah bikin Babe, bikin Enya sedih karena Nur. Tapi Nur juga nggak mau kalau disuruh pisah sama Bang Subur. Satuin ayah sama Nur ya Allah. Satuin dalam suka duka. Dan juga dalam sebuah rumah tangga ya Allah. Tolonglah ya Allah, berikan jalan yang terbaik buat hamba-Mu. Supaya semua masalah bisa selesai dengan baik. Amin ya Rabbal Alamin. Kagak mungkin mau dijodohin. Daripada sengsara seumur hidup, lebih baik ayah pergi aja dari rumah ini. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Abang kagak narik? Kagak, kita mesti siap-siap. Ntar sore temen gue mau datang kemari. Dia mau ngelamar anak kita buat anaknya. Aduh bang, udah nih bang, batalin aja deh. Udah anaknya juga kagak mau. Abang maksa banget sih. Nah aja lu main batalin. Aprukin aja, ntar lama-lama gue ada cinta. Nah lu dulu gimana sama gue? Ya abang dulu lain bang, sama sekarang bang. Sekarang kagak bisa deh. Abang maksain kehendak abang ke anak kagak bisa. Udah batal. Lo ngomong begitu gara-gara kemauan lo gue tolak juga kan? Calon lo gue gak terima juga kan? Pokoknya ini nggak bisa ditunda. Nggak bisa diingkarin lagi. Nanti ntar sore temen gue udah datang kemari mau ngelamar si Nur buat anaknya. Titik. Nur, Neng sayang, buka pintunya Neng. Buka pintunya. Kagaknya, ayah kagak mau. Romli, di samping kedatangan gua kesini silaturahmi juga sekaligus kita nyambung omongan kita yang dulu tentang perjodohan anak kita. Bagaimana kira-kira pendapat lo? Lu bukan main lo, Mat. Lu serius bener. Seneng banget gue dengernya. Mat, kedatangan lu sekeluarga gua terima dengan tangan terbuka. Kalau anak Pak Hajinya mana? Itu mah gampang. Kalau anak saya bagaimana saya? Yang penting sekarang yang tua-tua dulu. Iya apa kagak? Iya kan? Tapi lu kan tahu, Mat, keadaan gue begini nih, apa adanya. Abang Romli bisa aja. Sama saya sama abang. Ada nggak ada, ya sama. Mat, prinsipnya gue sekeluarga terima. Jadi gue terima dengan tangan terbuka dan hati yang lapang pinangan dari keluarga lu buat anak gue. Alhamdulillah. Ya Allah, maafin Ayah ya Allah. Ayah benar-benar kagak sanggup untuk hidup selain nama Bang Subur. Ayah harus kabur daripada hidup sengsara nikah sama laki-laki yang bukan pilihan Ayah. Apapun yang terjadi, Ayah harus tetap kawin sama Bang Subur. Oh, maksud lu nih kita bakal ngawinin anak kita secepatnya begitu? Nah, lebih cepat lebih bagus. Tapi ada satu yang kurang nih. Gue belum lihat calon mantu gue nih. Lu kan tahu anak gua masih kecil. Dia masih malu-malu. Bentar ya. Panggil si Nur, suruh kemari. Bilang, calon mertua mau ngeliat. Iya. Bentar ya Pak Haji. Iya. Disambil dulu, Pak. Iya. Lu masuknya dulu aja, Mas. Lu inget yang masalah gundu? Romli, lu ngomongnya bener ya? Gua ngelamar nih, jangan bawa gundu lo. Mat, kita kan lagi cerita zaman dulu. Lu jangan cerita soal gundu, gua nggak mau. Bang, si Nur kagak ada, Bang. Bang, si Nur kagak ada di kamarnya, Bang. Kabur kali. Ya ampun, gak tau diuntung tuh anak. Mat, lu sabar sebentar, Mat ya. Gue lihat anak gue dulu. Sebentar aja, ya. Sabar dong bang, abang jangan emosi ini di rumah orang bang. Tapi kita kan nenang bang. Oh, Nur. Kok lu bikin malu gue sih? Mat, lu sabar ya. Si Nur lari, Mat. Gua mau cari. Dia gak kemana-mana. Gua yang cari bapaknya, Mat. Kalau perlu sekampung gua suruh cari. Sabar lu ya. Ibu juga sabar, Bu ya. Gua pergi dulu, Mat ya. Jun. Lu tolongin gue ya. Lu cari si Nurjana sekarang juga. Cari sampai ketemu. Habis itu lu lapor sama gue. Cepet. Iya bang. Ruth, lu ke sono ya. Oke. Lu jangan bengong, lu cepet aja deh. Pak Ustadz, tolongin Ayah Pak Ustadz. Ayah kagak bisa kalau dinikahin sama orang lain selain sama Bang Subur. Sabar, Neng. Istighfar. Istighfar yang banyak. Serahkan semua pada Allah. Iya Pak Ustadz, tapi itu udah kagak bisa. Pokoknya Ayah minta dinikahin secara agama sekarang juga Pak Ustadz. Masya Allah, Bor. Istighfar lu, Bor. Kagak gampang menikah secara agama.
harus ada syarat-syarat yang mesti kita penuhi. Kita harus mendatangkan saksi dari pihak Nurjana. Kagak gampang, sembarangan aja loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mat, gue minta maaf. Gue udah tahu lu ngeremehin gue. Gue datang ke sini baik-baik, mau nyambung silaturahmi. Makanya anak lu gue mau kawinin. Ternyata lu bohongin gue. Mat, gue nggak ada niatan sama sekali ngebohongin lu. Lu kan bukan kayak orang lain sama gue. Gue nggak ngeremehin lu sama sekali, nggak ngeremehin lu. Ini juga gue udah cari, sekampung gue suruh cari, Mat. Lu percaya sama gue? Waalaikumsalam. Bang, si Nur ada di rumah Pak Ustadz, Bang. Ayo kita ke sono, ntar kabur lagi dia. Tuh, bener kan? Dia kemana-mana, Mat. Iya. Gue kesana dulu ya. Ayah ikut bang. Gue ikut. Lu nggak usah, lu duduk aja di sini. Takut ada apa bentar? Nggak bisa, lu kata mau gue duduk sini apa sih? Aduh. Ntar ya mau ya. Iya, tungguin bang. Bang, abang mesti istighfar dong bang, nyebut. Lu dengerin nih, perkawinan tuh adalah sesuatu yang sangat mulia. Jadi jangan sekali-sekali kita menjalaninya kalau belum difikirkan secara matang. Kalau kita sudah melangkah ke arah perkawinan, babak dua kehidupan kita sudah kita mulai. Nah, kita kagak bisa balik lagi. Kalau lu tepat dan benar berpikirnya, kita akan selamat. Tapi kalau lu keliru, lu akan menyesal seumur hidup. Lu paham? Ngerti Pak Ustadz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Oh. Mak dikipe. Lu rupanya, hah? Nggak kapok-kapok lo. Sekarang lu bawa lari anak gue. Lu emang dasar. Jangan be. Subhanallah bang. Itu anak mudanya yang nolongin ayah waktu ayah kejamret bang. Bener, dia bang. Dia yang ayah maksud. Duli apa? Dia mau bawa lari anak kita. Kita mesti kasih pelajaran sama dia. Turunin Pak Ustadz. Ayah pengen tahu, laki ayah masih berani nyakitin dia? Atau berhadapan dulu sama ayah? Jadi dia yang lu pilih itu? Iya. Lu berdua ke dalam deh. Mau dibawa kemana Pak Ustadz? Biar lo tahu nih ya. Nih si Romli nih. Bekasnya orang besar kencing, lo ngerti? Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apaan lo nyerocos aja kayak petasan baru? Bagaimana lo bisa nyelesain masalah? Kerja lo cuman nyap-nyap doang. Lu kagak tahu sih, Mat. Coba kalau anak perawan lo dibawa lari. Sekarang mana? Mana tuh anak laki yang bawa anak lo? Gua pentes hak dia. Sebentar. Tong, Neng, lu berdua keluar deh. Dia dia nak. Apaan? Bur, lu nggak boleh lari anak kecil ya? Lu bagaimana sih? Udah tahu dulu gue mau kawin sama dia pakai bawa lari lu. Duh. Lu kenal sama dia? Bukan kenal lagi, anak gue nih, anak gue yang gue mau kawin manek lo. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Gimana bang? Ya, Masih mau ngelarang? Lu juga baru tahu juga. Jadi bagaimana nih, Bang? Nur, maafin Babe ya. Lo, maafin gue ya. Iya deh. Terserah lo deh sekarang. Wah ini nih, ini orang tuanya nggak bener nih. Mat, maksud gue ijab kabul dulu. Abis itu sih terserah dia. Iya. Kau dulu.